Tuhan Yesus tidak pernah bersalah terhadap hukum Taurat. Dia tidak pernah bersalah terhadap hukum Taurat. Saudara perhatikan, itu semua harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang disakrifiskan. Ketika orang Israel diselamatkan di Mesir, siapa yang dikorbankan? Anak domba yang dikorbankan. Syaratnya apa? Tidak bercela dan tidak bernoda. Kemudian darahnya itulah yang bisa menyelamatkan orang Israel. Darah dari domba yang tidak bercelah, maka itulah yang akan menyelamatkan orang Israel pada saat itu. Besoknya orang Israel keluar dari Mesir, saudara. Itulah Paskah yang pertama. Paskah yang pertama kita harus lihat. Nah, dari sini kita melihat bagaimana proses yang Tuhan buat supaya firman itu, Taurat Tuhan itu ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita. Awalnya prosesnya dari sini. Jadi untuk melakukan itu semua harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang disakrifiskan. Ketika orang Israel diselamatkan di Mesir, siapa yang dikorbankan? Anak domba yang dikorbankan. Syaratnya apa? Tidak bercela dan tidak bernoda. Kemudian darahnya itulah yang bisa menyelamatkan orang Israel lagi. Hal yang seperti ini yang Tuhan harus lakukan. Dan ketika perjanjian baru ini dilakukan, yaitu kita tahu Injil Kerajaan Allah itu. Karena Injil Kerajaan Allah itu akan ditulis langsung dalam hatimu dan langsung ditaruh dalam hatimu, maka ada proses yang dilakukan melalui karya keselamatan yang Allah buat. Dan harus ada yang dikorbankan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang dikorbankan kita tahu semua bahwa yang dikorbankan adalah Yesus. Kenapa Yesus harus dikorbankan? Karena Yesus tidak pernah berbuat kesalahan. Kalau saudara lihat Yohanes 1 ayat 29. Saya minta ditampilkan Yohanes 1 ayat 29. Bagaimana kita melihat pernyataan daripada Yohanes. Ini luar biasa. Dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Besok itu Yohanes melihat Yesus. Yohanes melihat Yesus. Dan dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes tidak katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Tapi Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti seluruhnya, saudara. Alkitab berkata pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, Tuhan Yesus yang dikorbankan. Kenapa Tuhan Yesus yang dikorbankan, saudara? Karena Tuhan Yesus tidak pernah bersalah terhadap hukum Taurat. Dia tidak pernah bersalah terhadap hukum Taurat. Saudara perhatikan para ahli kitab-kitab Yahudi, imam-imam kepala. Apa yang mereka kerjakan? Mereka cuma bekerja satu hal, mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak pernah dapatkan kesalahan daripada Tuhan Yesus. Ini menjadi luar biasa, sehingga Yesus tidak pernah bersalah terhadap hukum Taurat. Mungkin saudara pernah mendengar cerita, dan saudara pasti mendengar cerita, saudara baca di dalam firman, bahwa bagaimana ketika Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini semua rangkaian-rangkaian yang Allah buat. Ini adalah proses-proses yang Allah buat, supaya firman itu, Taurat itu ditaruh dalam batinmu dan ditulis dalam hatimu. Inilah proses yang Tuhan buat, Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus mati di kayu salib, sekali lagi dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak bersalah terhadap hukum Taurat. Saudara, kalau pada saat itu Yesus bersalah terhadap hukum Taurat, maka saudara dan saya tidak bisa diselamatkan. Tapi ternyata dia tidak pernah bersalah terhadap hukum Taurat. Bukan cuma itu, ini dibuktikan ketika dia ditangkap di Taman Getsemani. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam satu malam, ini bukan satu hari, satu malam Bapak Ibu. Karena besok ada Paskah. Yesus diadili. Satu malam. Diadili oleh 4 orang. Pertama yang adili dia, Hanas. Kemudian Kayafas. Kemudian Pontius Pilatus. Kemudian Herodes.
Semua yang mengadili Yesus mengatakan Yesus tidak bersalah. Ketika Yesus diadili, para imam tidak akan pernah bisa masuk di ruang pengadilan karena mereka tidak mau menajiskan diri, karena besok mereka makan Paskah. Itu ada di Alkitab, saudara bisa lihat. Jadi 4 orang ini memeriksa Yesus. Ternyata Yesus tidak punya kesalahan, saudara. Sampai Pontius Pilatus bingung. Dia tidak punya kesalahan. Dan dia pada saat itu ternyata harus dikorbankan. Saudara,